Siapa sangka, ternyata jauh sebelum Belanda datang, sudah ada bangsa Eropa lain yang mencoba menguasai Indonesia. Yap, Portugis. Negara kecil dari Eropa ini rela menempuh ribuan kilometer demi sampai ke Nusantara. Tapi, sebenarnya kenapa sih mereka begitu berambisi ke sini? Apa yang membuat mereka sampai repot-repot menjajah wilayah kita? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa buat follow, komen, like, dan share video ini ke semua orang, biar makin banyak yang tahu fakta unik sejarah Nusantara. Yuk kita bongkar satu persatu rahasia kedatangan Portugis di Indonesia. Jadi, gini. Waktu itu, abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa lagi gila-gilanya sama rempah-rempah. Bayangin, waktu itu lada, pala, cengkeh, harganya sama mahalnya sama emas. Di Eropa, rempah-rempah ini bukan cuma buat masak, tapi juga buat kesehatan dan pengawetan makanan. Dan, tahu nggak sih, waktu itu cuma Indonesia yang punya rempah-rempah sebanyak itu. Jadilah para petualang dari Eropa berbondong-bondong berlayar jauh buat nyari emas baru di Asia. Nah, salah satu pelopor petualangan ini adalah bangsa Portugis. Mereka sempat menguasai Malaka di tahun 1511, yang waktu itu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Dari Malaka, Portugis terus melirik wilayah Indonesia karena tahu betul, di sini gudangnya rempah-rempah. Makanya, mereka pun ngotot banget untuk merebut Indonesia, kalian tahu nggak? Ada tokoh terkenal bernama Afonso de Albuquerque yang ngotot nyuruh Portugis buat ekspansi ke Asia. Dia adalah sosok di balik penaklukan Malaka, dan dia juga orang yang pertama kali berpikir bahwa menguasai jalur perdagangan rempah itu bakalan bikin Portugis kaya raya. Dari situ, mereka mulai agresif mencari cara buat sampai ke Indonesia. Bahkan, mereka bekerja sama-sama kerajaan-kerajaan lokal, loh, tapi, emang mudah ya buat mereka? Ternyata nggak juga, guys. Waktu pertama kali Portugis mencoba masuk Indonesia, mereka nggak disambut dengan tangan terbuka. Kerajaan-kerajaan lokal, seperti Kesultanan Ternate dan Tidore, mulai waspada sama niat jahat bangsa asing ini. Mereka tahu, kedatangan Portugis pasti punya agenda terselubung. Alhasil, banyak perlawanan dan ketegangan yang terjadi antara penduduk lokal dengan Portugis, namun, yang namanya penjajah pasti licik, ya kan? Mereka mulai membangun benteng-benteng di beberapa wilayah penting seperti di Ternate untuk mempertahankan posisi mereka. Benteng ini bukan sekadar untuk pertahanan, tapi juga untuk menunjukkan dominasi mereka atas masyarakat setempat. Salah satu benteng terkenal yang mereka bangun adalah Benteng Sao Paulo di Ternate, yang bikin greget. Portugis nggak cuma datang buat berdagang atau membangun benteng. Mereka juga bawa misi penyebaran agama. Banyak misionaris yang ikut serta dalam ekspedisi ini dengan tujuan mengkristenkan penduduk lokal. Sayangnya, misi ini malah bikin ketegangan semakin memanas karena nggak semua masyarakat bisa menerima agama baru yang mereka bawa, dan tahu nggak? Ada cerita seru dari kerajaan Ternate, loh. Sultan Hairun, penguasa Ternate saat itu, sempat bekerja sama dengan Portugis. Namun, hubungan mereka nggak selalu damai. Sultan Hairun mulai sadar kalau Portugis ini licik banget dan hanya ingin memanfaatkan kekayaan Nusantara. Akhirnya, Sultan memutuskan untuk melawan. Tapi tragisnya, Sultan Hairun dibunuh dengan kejam oleh Portugis. Kematian Sultan Hairun ini bikin rakyat Ternate marah besar, dan sejak itu perlawanan terhadap Portugis semakin besar. Ini adalah salah satu titik balik penting dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah Eropa. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak? Portugis akhirnya gagal mempertahankan kekuasaannya di Indonesia karena mereka harus menghadapi banyak musuh dari kerajaan lokal. Plus, Belanda datang dan mulai mengusir mereka dari Nusantara. Walau hanya sebentar di Indonesia, Portugis sudah meninggalkan jejak yang cukup dalam di sejarah kita. Gimana? Serukan kisah penjajahan Portugis di Indonesia ini? Mereka mungkin gak selama Belanda, tapi dampaknya luar biasa. Buat kalian yang penasaran dengan sejarah lainnya, jangan lupa buat like video ini dan follow supaya nggak ketinggalan fakta-fakta unik lainnya di video berikutnya.